menjelaskan atau sharing mengenai kiat-kiat menjadi motivational speaker. Oke, jadi pertama-tama saya akan membuka sharing ini dengan disclaimer. Semua informasi yang akan saya bagikan hari ini hanya berdasarkan pengamatan, analisis, interpretasi, dan pendapat saya sebagai mahasiswa semata karena saya bukan ahli dalam bidang ini. Jadi tips-tips yang akan saya bagikan hari ini itu berdasarkan buku dan artikel yang saya baca, serta juga video-video yang saya tonton dan saya rangkum menjadi materi presentasi hari ini. Oke, let's start. First thing first, pertanyaan simple. Sadar nggak sih teman-teman kalau kita itu hidup di dunia ini bergantung pada yang namanya pengulangan. Our life is centered on repetition. Contohnya gimana? Coba kita ambil satu contoh kegiatan yang selalu kita lakukan tiap hari tanpa kita sadari, yaitu bernafas. Mungkin teman-teman di sini kalau udah sering ya atau pernah pakai aplikasi meditasi, ini familiar ya dengan gambar kayak gini, ada gerakan breathe in dan breathe out. Nah, kita terus mengulang kegiatan ini, breathe in dan breathe out. Kenapa? Karena ya kalau kita mau survive, pasti kita harus breathe in dan breathe out. Seperti itulah organ kita didesain. Nah, itu adalah contoh dari repetition. Tapi mungkin contoh ini kesannya agak terpaksa ya, karena ya memang dari sananya gitu organnya kayak gini. Coba kita ambil contoh lain yang lebih ke arah kemauan diri kita sendiri, yaitu mendalami suatu hobi. Entah mungkin kita membaca atau suka melakukan sebuah olahraga, musik, atau mungkin games, apapun itu, kita melakukan semuanya dengan kemauan kita sendiri. Terlepas dari misalkan kita mau fokus untuk karir ya, tapi kita melakukan semua ini voluntarily. Dan kita melakukan semua kegiatan ini secara berulang-ulang, karena kenapa? Karena kita mendapatkan suatu kesenangan, enjoyment, atau excitement pada saat melakukan kegiatan ini. Nah, semakin sering kita melakukan kegiatan ini, semakin familiar pula kita terhadap bidang tersebut. Nah, saya akan memasukkan atau mengaplikasikan analogi ini ke dalam motivational words. Jadi, saya percaya pada dasarnya manusia itu butuh support. Setuju ya? Manusia itu butuh disemangati, disupport, butuh mendapatkan inspirasi dan dimotivasi. Ada sebuah pepatah Latin yang mengatakan repetition is the mother of all learning. Pengulangan adalah ibu dari segala pembelajaran. Jadi di luar konteks mengasah suatu skill, saya rasa kita sebagai manusia butuh sekali-sekali ya once in a while terekspos dengan yang namanya kata-kata positif, kata-kata membangun, kata-kata yang bisa memberikan kita semangat untuk mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin kita harus tahu batasan juga ya, nggak boleh tiap hari atau misalkan sering banget gitu terekspos dengan kata-kata motivational, karena jatuhnya bisa jadi toxic positivity. Mungkin para Gen Z udah kenal banget apa yang namanya toxic positivity. Dan itu sama aja kayak misalkan saya suka main games dan saya lakukan itu terlalu sering, terlalu banyak, dan itu pasti akan mengganggu kesehatan saya, mengganggu edukasi saya, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu yang namanya batasan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita berarti butuh motivational words dalam kehidupan kita. Dan karena pentingnya kata-kata penyemangat, kata-kata memotivasi itu, sosok seorang motivator itu diperlukan oleh publik. Nah, selanjutnya kita akan belajar gimana sih caranya menjadi seorang motivational speaker yang baik. Kita akan belajar dari sebuah akronim yang saya buat, yaitu PUTUS. Oke, PUTUS. Easy to remember, PUTUS. Yang pertama adalah possess the proper mindset. Miliki pola pikir yang benar. Gimana caranya? Yaitu pertama kita harus tanya diri sendiri dulu, why? Kenapa? Kenapa kita ingin menjadi motivational speaker? Kenapa enggak job desk yang lain atau profesi yang lain? Kan banyak gitu ya. Dan gak jarang loh orang ingin menjadi motivator itu karena money, karena duit, cuan. Mereka banyak yang mikir kalau, oh gampang ya, tinggal cuap-cuap kata-kata yang katakanlah omong kosong, terus dibayar banyak. Dan saya pikir itu mindset yang salah ya. Ada juga yang berpikir kalau
menjadi motivator itu hanya untuk fame atau ketenaran semata. Nah, kedua mindset ini itu mindset yang melenceng karena satu-satunya mindset yang harus kita punya saat menjadi motivator itu adanya suatu keinginan untuk membantu orang lain. Nah, mari kita coba tonton satu klip dari Dr. Paul Jenkins. Dia adalah seorang psikolog, pembicara, dan juga penulis. What gives you the passion and the desire to do this in the first place? Because it's actually kind of weird. Did you know that public speaking is the number one fear on most lists out there? It comes in higher than death. Jerry Seinfeld said that this means that the guy giving the eulogy at the funeral would actually rather be in the box. It's something that people fear. They don't want to be in front of the mic. You do? See, that's a little weird. But notice that there's something that lights you up. There's a message or a process or something that you want to share with the world. And you can't sleep. It drives you. Oke, jadi tadi Dr. Paul mengatakan bahwa kita perlu yang adanya suatu panggilan atau keinginan untuk share message atau pesan-pesan kepada orang lain yang tujuannya adalah untuk membantu orang lain supaya bisa mengubahkan hidup orang tersebut. By the way, ini suaranya tadi ada nggak ya? Ada. Oke, siap. Selanjutnya, kiat yang kedua. Understand the types and choose wisely. Pahami tipe-tipe motivational speakers dan pilih sesuai dengan passion atau keinginan dan atau expertise atau keahlian. Nah, saya memilih merangkum ada 3 tipe. Yang pertama adalah personal development. Tipe ini fokus pada pengembangan diri untuk mengajar audiens bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi topik-topik tipe ini bisa banyak. Contohnya, misalkan cara menjaga hubungan, atau misalkan cara berkomunikasi yang baik bersama pasangan, atau bisa juga cara meningkatkan motivasi sebagai pelajar, dan lain sebagainya. 3 contoh motivator terkenal tipe ini adalah Eric Thomas. Yang pertama, dia itu rata-rata temanya tentang keolahragaan. Jadi audiensnya dia itu lebih ke arah atlet atau enggak coach, jadi dia menyemangati supaya mereka bisa menang pertandingan. Yang selanjutnya ada Nick Vujicic. Jadi pasti semua orang kayaknya familiar ya dengan sosok yang satu ini, karena dia itu begitu terkenal dan inspirational, karena dia menceritakan kisahnya, bagaimana disabilitasnya, yaitu tidak memiliki tangan dan kaki, tidak menghancurkan semangat dia untuk hidup. Selanjutnya ada Mary Riana, kita juga pasti udah kenal banget sama yang satu ini. Dia itu fokus pembicaranya lebih ke arah jatuh bangun dalam hidup dan supaya kita jangan menyerah walaupun kita dalam kesulitan di dalam hidup. Oke, so that's personal development. Tipe yang kedua adalah business motivational speakers. Tipe ini adalah biasanya berbicara kepada orang-orang yang terlibat dalam bisnis dan membahas topik seputar bisnis. Topik-topik seputar bisnis itu bisa seperti cara meningkatkan marketing, atau enggak ya strategi pemasaran. Bisa juga cara memimpin suatu company, suatu perusahaan, bisa juga cara sukses membangun sebuah bisnis, dan lain sebagainya. 3 motivator hebat di tipe ini yaitu Tony Robbins, Simon Sinek, dan juga Tung Desem Waringin. Ketiganya ini biasanya rata-rata ngomongin soal kesuksesan, kekayaan, bisa juga soal kepemimpinan. Oke, tipe yang terakhir ada community. Biasanya tipe ini mencoba menyatukan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Mereka mendorong audiens untuk membangun awareness terhadap suatu isu sosial. Contoh yang pertama adalah Robert Swan. Dia adalah seorang pemuda pertama yang berhasil untuk menginjakan kaki di kedua kutub utara dan kutub selatan. Jadi pembicaraannya lebih ke arah perlindungan Antartika dan juga renewable energy atau energi terbarukan. Contoh yang kedua ada Jane Goodall. Dia adalah seorang entolog dan konservasionis. Jadi topik-topik pembicaranya lebih ke arah perlindungan hewan dan juga khususnya hewan spesies simpanse. Dan yang terakhir ada Fay Simanjuntak. Mungkin ada yang familiar ya dengan yang ini karena beliau merupakan cucu dari Menko Luhut dan topik-topik pembicaranya lebih sering mengenai kekerasan seksual terhadap anak. So tadi 3 tipe
motivational speakers, ada personal development, business, dan juga community. Jadi pahami tipenya dan juga pilih mana yang sesuai dengan keinginan dan juga keahlian. Next, kiat yang ketiga ada turn your past to inspire others. Gunakan storymu, kisahmu, pengalamanmu untuk menginspirasi audiens. Pertama-tama mari kita cek dulu sebuah klip dari Marianne de Novelis. Dia merupakan seorang pembicara dan juga penulis dan juga YouTuber. You listen to any motivational speaker out there, you listen to Tony Robbins, you listen to Kirk Duncan, you listen to Chris Crone, you listen to anyone, Marianne Williamson, all of these people have some kind of trauma, tragedy, or hurdle that they have overcome. That's what motivates. People want to know what you have in your world that has blocked you, because that's why they're coming to you. They have a block. They have a hurdle. They have a big, scary thing that's in their way, and that's why they're listening to the motivational speaker. They want to break through it. They want to move past it, and they want to know how you did it. We got to find out what your mess is and how it's going to become your message. Oke, jadi basically tadi Marianne ngomong kalau we have to turn our mess into our message. Jadi ubah atau gunakanlah kekacauan kita menjadi pesan kita. Seperti yang dikatakan oleh Aristotle, we cannot learn without pain. Jadi pada saat saya tadi bilang use atau turn your past to inspire others, itu maksudnya past yang menyakitkan, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang berat dan menyulitkan, sehingga kita bisa sharing bagaimana cara kita mengatasi kondisi-kondisi tersebut, dan semoga itu bisa menginspirasi orang-orang lain yang memiliki kondisi yang sama dengan kita. Oke, moving on ke kiat yang terakhir, yaitu surely delivery plays a big role. Tentu saja penyampaian memiliki peran yang besar. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rizky juga ya, menurut saya konten itu masih nomor satu, masih yang terpenting. Tapi cara kita menyampaikan konten atau materi yang sudah kita buat itu sangat mempengaruhi kesuksesan performance kita. Nah, yang pertama ada body language. Body language plays a big role. Pasti udah paham banget ya, tadi kan udah dijelasin sangat jelas. Body language plays a big role. Cara kita misalkan berdiri atau hand gestures, ya itu semua berpengaruh. Lalu ada voice modulation, ada volume, besar kecilnya suara kita, ada pace, cepat lambatnya kita berbicara, dan pause atau jeda. Nah, kita bisa memvariasikan ketiga ini untuk memberikan suatu emphasis terhadap pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada props dan media. Mungkin kalau zaman Zoom sekarang agak sulit ya pakai properti karena kita terlimit oleh kotak Zoom ini. Tapi kalau offline sepertinya ini bisa jadi salah satu pilihan yang penting untuk mengelaborasikan pesan-pesan kita. Misalnya kita pakai analogi atau pakai perumpamaan, kita bisa pakai properti. Terus ada media seperti ini, PowerPoint slides yang di dalamnya ada teks, picture, video, audio, semuanya itu pasti berpengaruh ke dalam pemahaman audiens kita. So, in summary, kesimpulannya, hidup kita itu bergantung pada pengulangan. Nah, itu juga sama halnya dengan motivational words. Kita perlu sesekali untuk terekspos dengan kata-kata motivasi supaya kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kiat-kiat untuk menjadi motivational speaker yang pastinya itu penting dan dibutuhkan oleh publik, yaitu ada putus, possess the proper mindset, understand the types and choose wisely, turn your past to inspire others. Yang terakhir, surely delivery plays a big role. Jadi mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan semuanya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab. Apabila ada yang hendak bertanya, boleh silahkan raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Cung, Farel, boleh silahkan. Oh ya, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai sebagai motivational speaker, apakah ada hal-hal yang harus dihindari saat di panggung agar mungkin audiens tidak tersinggung ataupun hal-hal seperti itu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab dulu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, hal-hal yang perlu kita hindari saat
sebenarnya nggak harus motivational speaker aja ya, sebagai public speaker in general, yang harus kita hindari yaitu menyampaikan pesan yang kurang relevan terhadap audience. Jadi misalnya saya seorang perempuan biasa gitu ingin menyampaikan sebuah message tentang cara membesarkan anak. Ini by the way contoh dari Pak Rizky juga yang masih saya ingat di salah satu week pertemuan kuliah. Jadi katanya misalkan saya mau menjelaskan soal cara membesarkan anak dengan baik, tapi saya sebenarnya belum punya anak. Saya kan masih baru-baru punya anak, masih single sangat. Jadi harus kita mengasih message yang relevan sesuai dengan pengalaman kita, expertise kita, atau ya at least kita punya wawasan. Jangan yang sama sekali kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu sangat tidak relevan. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari hal tersebut. Mungkin itu jawaban yang bisa saya kasih, Farel. Ya, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya Juni, boleh. Baik. Aku mau nanya, kalau misalnya kita mau memulai awal karir kita tuh sebagai motivational speaker, apa sih langkah yang harus kita ambil biar bisa menjadi motivational speaker? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Setahu saya kalau menjadi motivational speaker itu lebih banyak kepada otodidak ya. Jadi pertama mungkin familiarisasikan diri sendiri kepada konsep atau maksudnya gimana sih caranya motivational speaker itu berbicara. Jadi caranya kita bisa baca atau misalkan nonton-nonton video motivational speaker yang terkenal, banyak di YouTube, banyak aksesnya. Terus kita belajar dari expert seperti mereka. Terus kalau misalkan mau terjun lebih dalam lagi, ada kok kelas-kelas yang pelatihan gitu ya, course atau kelas soal motivational speaker. Kalau nggak salah ada mungkin Mary Riana itu ada kelas public speaking juga, ada juga kelas kalau internasional tuh ada Brian Tracy kalau nggak salah itu training eksklusif gitu untuk motivational speaker. Ada juga di yang kayak Udemy atau Coursera, mungkin boleh dicek. Mungkin seperti itu, Juni, jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Shirley, boleh? Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Anggia. Oke, sebelumnya terima kasih buat materi yang udah disampaikan. By the way, Oi, kamu keren banget. Pertanyaan dari aku, gimana caranya membuat branding diri yang original sebagai motivational speaker? Karena udah banyak di luar sana motivator-motivator yang keren gitu. Nah, supaya kita stand out itu kita harus apa ya? Thank you. Oke, sebenarnya kayaknya ini problem marketing semua brand kayak gini ya, pengen stand out. Dan kalau dari pandangan saya, nggak ada satupun di dunia ini yang benar-benar original. Kayak 100% original itu kayaknya nggak ada. Karena kita kayak nyomot-nyomot gitu dari misalkan public speaker lain, kita comot terus kita ambil sebagai inspirasi, terus public speaker yang lain lagi kita ambil dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita pakai sistem yang kita semua kayaknya udah tahu, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita bisa mengamati public speaker yang mungkin kita look up to gitu ya, terus kita bisa tiru, kita coba modifikasi, dan semua itu bisa menjadi brand yang uniquely yours gitu. Jadi boleh dicoba hal itu, Shirley. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian sesi presentasi saya dan juga tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Anggia. Terima kasih semua yang sudah menonton dan memberikan pertanyaan. Terima kasih.